Nah, oke, kembali lagi di channel saya. Pisan-pisan iki kanggo opening ben kaya rada mantes-mantesi konten kreator gitu. Nah, kembali lagi bersama saya Rito Fani, dan untuk kali ini kebetulan baru kemarin banget, enggak kemarin banget sih, 2 hari yang lalu. Ini si Brio baru perpanjangan pajak 5 tahunan, dan untuk di 5 tahunan ini ternyata dapat nomor baru gitu. Dan untuk platnya ini udah resmi putih, jadi bukan putih bikinan, ini putih asli. Dan karena udah 5 tahunan, udah pajak 5 tahunan, maka umur si Brio ini udah 5 tahun gitu. Dan untuk di video kali ini saya bakal menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyain tentang si Brio ini. Tapi nggak semuanya ya, ini beberapa yang saya ambil yang sekiranya menarik buat dibahas gitu. Soalnya kalau dibahas semua itu nanti durasi videonya bisa sampai seminggu. Makanya saya ambil beberapa pertanyaan yang sekiranya menarik untuk dibahas gitu. Untuk pertanyaan pertama yang sering kalian tanyakan gitu, kenapa alasan memilih Brio gitu. Jadi untuk pertanyaan kali ini penjelasannya lumayan panjang. Soalnya ini ceritanya menarik buat diceritakan. Karena saya udah mendem cerita ini selama kurang lebih 4 tahun, mendem sendiri. Dan saya baru cerita kedua kalinya speak up di umum setelah saya bercerita di channelnya si Lukman gitu. Tapi untuk di video saya ini saya hanya mengambil garis besarnya aja, nggak menceritakan seluruh kejadiannya. Kalau kalian yang mau tahu cerita detailnya, itu kalian bisa nonton di channelnya si Lukman. Dan kita langsung mulai cerita kenapa saya ambil si Brio ini gitu. Oh ya, ini disclaimer dulu ya sebelum saya cerita, karena selama 4 tahun itu saya benar-benar mendem sendiri, benar-benar saya simpan sendiri cerita ini, sampai bahkan orang tua pun belum tahu sebelum saya speak up kayak gini gitu. Karena ceritanya itu sedikit agak dramatis, agak emosional gitu. Jadi untuk silsilahnya si Brio ini datang dari mana, itu jadi kita kembali ke tahun 2017 akhir, sebelum saya ngambil si Brio ini. Nah, di tahun 2017 itu kebetulan status saya itu masih mahasiswa, cuma udah semester akhir yang udah jarang ada jam-jam di kampusnya gitu. Dan untuk di saat itu saya kepikiran buat nyambi kerja, cuma untuk cari pekerjaan yang fleksibel gitu. Akhirnya saya putuskan buat jadi driver online. Tapi berhubung waktu itu saya belum punya mobil, akhirnya saya kerjasama, gampangannya saya pinjem mobil lah sama teman saya buat menjalani aktivitas sebagai driver online gitu. Nah, singkat cerita, di tengah perjalanan saya menjadi driver online itu apesnya saya itu kena musibah gitu. Saya kecelakaan pakai mobil teman saya, dan saya nabrak beberapa mobil. Dan salah satu dari pemilik mobil yang saya tabrak itu kebetulan itu orang yang punya jabatan gitu. Jadi waktu itu saya tertekan, terus kemudian takut yang jelas kan, sama kalah pendapat gitu. Mau nggak mau, karena dilihat secara posisinya itu saya yang salah, akhirnya saya membackup kejadian itu semua dengan butuh biaya yang besar. Tapi untuk waktu itu saya nggak berani cerita ke siapapun. Yang saya ceritain ya cuma teman kos saya sama yang punya mobil itu gitu. Butuh biaya yang banyak, dan saya pinjam sana sini ke beberapa orang buat gampangannya menyelesaikan masalah itu semua. Dan kebetulan juga di malam kejadian yang sama itu orang tua saya menawarkan buat intinya ngambil mobil sendirilah daripada pakai mobil orang lain, itu resiko. Waktu itu saya tuh masih gila-gilanya main motor, dan mau nggak mau kalau misal saya jadi untuk ambil mobil, saya harus jual motor kesayangan saya itu gitu.
Dan akhirnya dari beberapa pertimbangan yang memang kayaknya kalau misal pakai mobil orang lain itu terlalu beresiko, kalau misal nyerempet lah, kalau misal ada apa-apalah itu berat lah intinya. Dan akhirnya saya putuskan buat jual motor saya, buat DP mobil yang sekiranya semampu saya nyicilnya sampai selesai gitu. Akhirnya saya putuskan buat ambil si Brio ini gitu, sesuai kemampuan saya yang notabene waktu itu saya masih kuliah gitu, nggak bener-bener kerja lah gitu. Dan akhirnya turunlah si Brio ini udah selesai cicilannya alhamdulillah, udah dari beberapa tahun yang lalu. Dan untuk menyelesaikan itu semua, menyelesaikan masalah, balikin uang yang saya pinjam dari teman-teman saya, terus kemudian untuk menyelesaikan cicilan si Brio ini, saya itu kerja jadi driver online dari pagi itu sampai malam tiap hari. Jadi bener-bener nggak ada waktu buat istirahatnya ya cuma tidur itu gitu. Maka dari itu si Brio ini tuh punya banyak cerita lah, punya banyak pengalaman. Dari si Brio ini ngajarin saya buat mandiri, terus kemudian si Brio ini ngajarin saya buat namanya kerja keras. Sama si Brio ini feel-nya sama mobil ini tuh udah terlalu dalam gitu. Makanya untuk si Brio ini insya Allah ya kalau bisa itu nggak akan saya jual. Kenangannya itu udah banyak banget yang saya dapat, dan termasuk pengalaman pahit yang saya udah alami waktu itu. Nah kurang lebih kayak gitu untuk cerita kenapa saya memilih si Brio ini. Sebenarnya bukan sebuah hal yang disengajakan ya, itu emang benar-benar nggak sengaja. Kalau nggak ada kejadian itu mungkin saya nggak memutuskan untuk ngambil si Brio ini gitu. Tapi ya memang jalannya seperti itu, jadi ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ini emang udah sayang banget lah sama mobil ini gitu. Dan juga kenapa alasan saya nggak mau jual mobil ini, belum berkeinginan untuk menjual mobil ini, yaitu ini mobil pertama kalinya dari keluarga saya yang ngambil secara brand new gitu. Jadi sebelumnya itu kalau misal ngambil mobil itu pasti second, belum pernah yang namanya ngerasain mobil baru. Dan di mobil ini baru bisa ngerasain yang namanya mobil bener-bener dari dealer gitu. Ya kurang lebih seperti itu untuk cerita perjalanan singkat dari si Brio. Kalau kalian yang mau nonton detailnya, kalian bisa nonton di videonya Lukman aja gitu. Kita langsung ke pertanyaan kedua gitu. Kenapa memilih aliran stand daripada aliran-aliran yang lainnya gitu? Nah ini juga menarik buat dibahas. Kenapa saya memilih stand? Karena saya tahu stand itu booming itu dari tahun sekitar 2010, waktu saya masih sekolah SMP. Itu saya udah browsing, tapi waktu itu masih bisa ngelihat ya, masih bisa nonton fotonya aja. Jadi di waktu tahun-tahun 2010-an beberapa website, contohnya itu ada Kenibit, Stance Nation, Stance Walk, sama Lord Lifestyle. Itu gampangannya ngulik, nge-review mobil cuma hanya sebatas artikel gitu. Hiburan saya waktu itu cuma nontonin foto-foto itu doang, dan cuma bisa download gitu. Karena ya waktu itu masih SMP, masih belum memungkinkan untuk mempunyai mobil, masih jauh banget. Dan akhirnya saya cuma bisa lihat dari foto-foto itu gitu. Itu yang membuat saya selalu kepikiran kalau suatu saat saya punya mobil, pengen banget dijadiin aliran-aliran kayak gitu. Karena notabene yang sering banget diliput di beberapa website itu pasti stand gitu. Dan alhamdulillahnya di tahun 2019-an saya memberanikan diri untuk memasang aliran ban narik itu di si Brio gitu. Akhirnya keterusan dan sampai sekarang, sampai bener-bener ini udah mepet sama aspal gitu. Jadi kalau ditanya kenapa alirannya
dibikin stand statik kayak gini ya emang dari dulu saya pengennya punya mobil itu tampilannya kayak gini. Ini cita-cita saya waktu SMP yang saya baru bisa wujudkan setelah saya punya si Brio ini. Nah, terus kemudian kenapa enggak si Genio aja yang dibikin statik dan si Brio ini dibikin harian gitu. Ini kembali lagi, ini ada sangkut pautnya sama pertanyaan yang pertama. Karena untuk si Brio ini niatnya emang enggak saya jual gitu. Kenapa si Genio yang lebih saya pilih buat harian? Karena suatu saat kalau misal saya bosen, saya pengen ganti mobil, itu yang bakal saya jual itu si Genio. Jadi yang buat saya ganti-ganti mobil itu bakalnya dari si Genio, bukan si Brio gitu. Makanya saya tetap pertahanin si Brio ini dengan style kayak gini, dan orang-orang juga taunya si Brio ini tampilannya kayak gini gitu. Dan untuk pertanyaan berikutnya, untuk pendek segini ini berapa kali pecah kalter sama kapan terakhir masuk bengkel kaki-kaki buat reparasi. Nah, untuk yang masalah kalter ini untuk pendek segini, by the way ini pendeknya kalau dari tanah, dari aspal itu terakhir ngukur saya 1,5 cm. Dan untuk kalternya masih aman banget, nggak ada kebocoran, nggak ada rembes, nggak ada retak dan segala macem. Ini masih sehat, masih bisa buat jalan, masih bisa buat luar kota. Kalau misal keluar kota saya lagi pengen si Brio, lagi pengen bawa si Brio, ya saya bawa si Brio gitu. Ini mobil bukan cuma penghuni garasi, bukan cuma pajangan doang. Emang ini mobil pendek segini itu dibawa jalan gitu. Dan kalternya masih aman sekali, aman, nggak bocor, nggak retak dan segala macem gitu. Kalau menurut saya untuk masalah kalter itu balik ke seberapa sabar kalian buat bawa mobil semerek ini gitu. Kalau misal bawanya di jalan urakan dan segala macam, ya mungkin untuk kejadian kalter pecah itu bisa terjadi. Cuma kalau misal saya lagi bawa si Brio ini pasti saya pilih-pilih jalan gitu. Dan alhamdulillahnya untuk di jalanan Jogja sini masih mencukupi buat si Brio ini sependek ini gitu. Nah, terus kemudian kapan terakhir kali si Brio ini masuk bengkel kaki-kaki buat reparasi? Itu terakhir kali saya servis sebelum saya bisa bongkar-bongkar sendiri, sebelum saya ada teman-teman buat ngebantu bongkar-bongkar si Brio, itu kurang lebih terakhir itu 2 tahun yang lalu. Dan setelah itu sama sekali nggak ada kendala sampai sekarang ini. Jadi untuk support shock ini masih bawaan Brio, masih bawaan dari dealer. Terus kemudian busing-busing juga masih bawaan dari dealer, masih bawaan dari mobil. Karet-karet juga belum pernah ada yang saya ganti gitu. Jadi ini untuk kaki-kakinya masih bawaan dari pabrik. Yang saya ganti itu cuma coilover depan belakang sama pernya. Udah, untuk bongkar-bongkar yang lainnya itu paling cuma setting di stoppernya gitu. Tapi kan itu kontaknya itu bukan reparasi, kontaknya itu buat setting fitment buat si Brio ini gitu. Jadi ya itu, soalnya dari kalian kan mungkin ya banyak yang beranggapan kalau pendek segini ini pasti sering keluar masuk bengkel kaki-kaki. Jawabannya itu enggak. Saya itu yaitu terakhir masuk ke bengkel kaki-kaki 2 tahun yang lalu. Setelah itu aman sampai sekarang, nggak ada keluhan di bagian kaki-kaki gitu. Nah, oke, terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk kondisi Brio sampai sekarang ini gimana luar dan dalamnya gitu. Kita bahas untuk masalah luarnya. Untuk luarnya ya seperti biasa. Untuk fender kanan kiri depan itu susah kalau misal dibikin rapi, karena ya mau belok itu pasti ke bawah keseret-seret ban gitu. Jadi makanya keriting-keriting terus. Tapi kedepannya bakal saya rapiin buat fendernya, mungkin saya tebelin biar agak kuat. Karena mungkin ini fitment yang depan itu nggak terlalu nyelup ya. Mungkin kalau misal dicelupin lagi itu malah fendernya aman, nggak ketarik-tarik ban gitu. Soalnya ini kendalanya di depan itu karena mentok-mentok ban gitu. Tapi kayaknya makanya depan mau saya turunin lagi, mau biar saya celupin aja, biar fendernya utuh gitu. Kalau yang belakang ini berhubung posisinya ngeslam,
ini masuk. Makanya untuk fender untuk sampai sekarang ini masih bisa dibilang utuh lah. Untuk luarnya apalagi sih ya paling di bagian bumper, side itu pasti ada lecet-lecet. Terus kemudian apa ya nek luar sunroof masih aman, nggak ada kendala sampai sekarang, nggak pernah saya rubah-rubah. Ini masih bawaan dari pemasangannya Kang Huda. Ya paling luar itu aja sih, minor-minor biasalah. Terus kemudian untuk bagian dalamnya ini juga kalau menurut saya nggak ada kendala sama sekali ya. Yang paling lama di interior si Brio itu retriman joknya depan belakang. Nah ini masih awet sampai sekarang. Ini bahannya enak ya. Ini saya pakai bahan merek Acura full. Jadi untuk jok depan kanan kiri, belakang kanan kiri, sama setir, terus cover dashboard itu saya pakai Acura. Itu bahannya enak banget, jadi nggak panas. Itu beberapa bahan kan biasanya kalau misal dipakai itu biasanya ada yang panas, terus kemudian warnanya pudar sama pecah-pecah. Tapi ini enggak, ini udah 3 tahun saya pakai Acura ini, nggak ada permasalahan yang signifikan dan dipakainya juga enak gitu. Mungkin kedepannya ya saya bakal nge-retrim juga pakai bahan yang sama, pakai bahan Acura di si Genio gitu. Soalnya yang udah terbukti awet, udah terbukti enak dipakai, nyaman lah gitu. Tapi kayaknya untuk kalau di si Genio saya bakal membungkus ulang, nggak saya copot sarung bawaan Genio-nya, biar kalau misal dilihat dalamnya itu masih ada sarung bawaan si Genio-nya gitu. Kemudian dalamnya untuk audio masih aman-aman aja sampai sekarang. Ini pemasangan dari si Lukman, pokoknya masih enak lah. Subwoofer masih kenceng suaranya, terus 3-way-nya juga masih normal, masih vokalnya masih jelas. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk keadaan luar dan dalamnya. Lebih ke luarnya sih yang butuh banyak sering sentuhan gitu. Nah untuk pertanyaan terakhir, berapa budget yang dikeluarkan buat membangun atau membuat si Brio ini jadi kayak gini gitu. Nah ini juga disclaimer ya, kenapa kalau misal saya mereview sesuatu atau memasang sesuatu di si Brio ini nggak saya cantumin harganya, soalnya takutnya saya ngerusak harga pasaran, entah itu jauh lebih murah atau jauh lebih mahal gitu. Makanya biasanya kalau misal saya habis nge-review, dan bagi kalian yang mungkin pengen tanya-tanya harganya, kalian bisa tanyain di kolom komentar atau DM langsung di Instagram saya gitu. Jadi karena itu saya nggak spill untuk nominal harganya, itu secara personal aja gitu. Tapi berhubung ini banyak banget dari kalian yang tanya, maka saya bakal spill untuk budget yang saya keluarkan buat si Brio ini. Untuk masalah kaki-kaki ini kurang lebih ini saya buletin ke sedekatnya aja ya. Dari mulai velg, ban, coilover, dan untuk setting-setting yang lain ini kurang lebih habisnya sekitar 12 juta. Nah terus kemudian untuk bagian eksterior, dari mulai pemasangan body kit muter, terus kemudian pemasangan sunroof, kaca film, itu kurang lebih habisnya sekitar 11 jutaan. Itu udah semua ya, dari mulai spoiler, body kit, sunroof, kaca film, dan segala macam. Pokoknya yang berkaitan sama eksterior atau luarnya gitu. Nah untuk bagian interiornya, dari mulai retrim jok, terus kemudian retrim plafon, terus audio, custom speedometer, sama perintilan-perintilan kecil lainnya, itu kurang lebih sekitar 10 juta gitu. Terus kemudian yang terakhir di bagian mesin atau bagian performanya, ini saya cuma ganti exhaust system sama remap gitu, kurang lebih sekitar 7 jutaan. Untuk totalnya nanti bakal saya tunjukin di sini. Itu belum termasuk barang-barang yang sebelumnya saya pakai. Jadi ini yang benar-benar kepasang dari si Brio yang saya hitung gitu. Dan kurang lebih seperti itu untuk video kali ini dari saya. Untuk estimasi budget modif si Brio ini cuma buat gambaran aja ya.
bukan berarti saya spill harganya buat pamer atau menunjukin kalau mobil ini hedon, itu enggak. Ini jauh banget dari kata hedon. Ini bener-bener yang semampu saya itu bikinnya kayak gini. Dan untuk sampai sekarang ini saya masih enjoy banget pakai si Brio ini. Masih belum ada kendala yang signifikan. Dan yowes, untuk segini dulu aja video kali ini dari saya. Sorry videonya ini panjang banget karena emang saya berusaha menjelaskan sejelas mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyakan ke saya gitu. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngecumbrus and see ya. Nah, untuk si Brio ini rusak-rusak kayak gini ini tetap saya pajakin.